Kembali di News Sore, pemirsa, pasangan suami istri terjatuh dari jembatan gantung di Lebak, Banten. Motor yang dikendarai terpleset karena licin. Proses evakuasi korban yang jatuh dari jembatan gantung. Inilah video amatir warga yang menyelamatkan seorang wanita yang terjatuh dari jembatan gantung di Sungai Ciberang, Kecamatan Lebak Gedong pagi tadi. Wanita ini mengalami luka-luka karena kena bebatuan di sungai. Sementara itu suaminya berhasil bergantungan di tali jembatan hingga akhirnya diselamatkan oleh warga. Saat menyeberang, kondisi jembatan gantung basah dan licin menyebabkan motor yang ditumpangi suami istri ini terpleset. Deg-degan, astagfirullahaladzim. Anak namanya eta. Ya Allah, aing mah sumpah. Bagaimana kronologi kejadian pasangan suami istri yang terjatuh dari jembatan gantung di Lebak, Banten? Kami sudah terhubung dengan Sumarto, PLT Kepala Desa Ciladaun melalui sambungan telepon. Halo, selamat sore Pak Sumarto. Selamat sore. Pak Sumarto, bisa diceritakan Pak dari informasi yang Anda dapatkan bagaimana peristiwa ini bisa terjadi tadi pagi Pak? Baik, terima kasih. Kejadiannya pada pagi itu emang agak turun hujan, jadi jembatan yang terbuat dari papan itu agak licin. Apalagi tanah yang terinjak oleh ban motor itu agak ke bawah. Nah, dikarenakan itu posisinya itu dia itu berboncengan sama anaknya. Mungkin pada waktu goyang jembatannya itu mungkin setang motornya itu kalau maksudnya terbentur tali seling yang di pinggir itu. Licin Pak ya, sehingga motornya terjatuh. Iya, karena emang tadi agak hujan sedikit di kampung Muharai Desa Ciladaun itu. Baik, kemudian kondisi dua orang ini seperti apa Pak? Alhamdulillah, karena pada waktu itu masuk jam kerja dan motornya pada antri, sebagian warga kampung Muharai itu belum berangkat ke kebun, ada juga yang lagi mandi gitu. Sigap menyelamatkan si ibu yang jatuh tadi pada waktu itu. Pak Sumarto, memang setiap ingin beraktivitas warga harus melalui jembatan ini Pak, tidak ada jalur lain? Kemarin ada jembatan yang dibangun sama warga, cuman dikarenakan ada banjir lagi dan jembatan itu tergerus air. Nah, itu jembatan alternatif satu-satunya. Jembatan alternatif satu-satunya. Iya. Sudah sejak berapa lama jembatan ini dibangun, Pak? Sejak bencana tahun 2020 ya. Setelah 1 bulan itu dari lembaga, dari beberapa lembaga membantu dan dibantu sama masyarakat untuk tenaga kerjanya. Baik, Pak Sumarto, kalau memang kejadian ini berakibat fatal, apakah setiap hari juga warga masih terus saja menggunakan jembatan ini termasuk menggunakan motor di atasnya? Karena ini jembatan satu-satunya ya yang menghubungkan Cipanas sama Warung Banten sana, Pak.
Jadi tidak ada pilihan lain, warga mau tidak mau melalui jalur ini, Pak, ya? Ya, sementara tadi pagi itu tidak ada pilihan lain, tapi setelah itu masyarakat Kampung Muara terempat membangun jembatan darurat untuk pejalan kaki. Ya. Artinya jembatan darurat baru sedang dibangun oleh warga di sana, mudah-mudahan bisa mengantisipasi hal-hal ini terjadi kembali di kemudian hari. Terima kasih Pak Sumarto sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, akibat hujan yang terus mengguyur Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ratusan warga terisolasi. Sejumlah warga yang ingin ke kota nekat melewati sungai yang meluap dan jadi viral di media sosial. Inilah video amatir yang viral di mana ratusan warga yang terisolasi di Dusun Sandreko, Polewali Mandar nekat melawan derasnya arus sungai yang meluap akibat banjir. Sejumlah ibu-ibu yang sempat terseret arus jatuh pingsan dan berhasil diselamatkan warga. Warga tak bisa keluar dari kampungnya akibat sungai sebagai akses menuju kota meluap. Lama ini warga melewati sungai setelah jembatan penghubung rusak beberapa tahun lalu akibat diterjang banjir. Warga yang ingin beraktivitas menjual hasil pertanian maupun membeli kebutuhan pokok harus melalui sungai. Hujan kita tidak bisa keluar, Pak. Jadi ini terisolasi dalam ini kalau ini, Pak? Iya, karena di pintu sungai, Pak, ketika kita mau masuk ke arah desa Pusui, kita juga harus melewati sungai. 500 warga yang tinggal di wilayah ini terisolasi akibat sungai masih meluap. Warga berharap pemerintah segera membuat jembatan penghubung wilayah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Jembatan Bengawan Solo ditutup, warga membuat jalur alternatif gunakan perahu. Ratusan pengendara motor pun ramai mengantri demi menyeberangi sungai Bengawan Solo. Ratusan pengendara motor rela mengantri di sisi sungai Bengawan Solo setiap hari demi menyeberangi sungai dengan menggunakan perahu. Lokasi ini berada tepat di Desa Kalirejo, Bojonegoro, Jawa Timur. Ini merupakan jalur alternatif warga demi memangkas jarak dan waktu penyeberangan yang cukup panjang. Pengendara pun hanya membayar uang Rp2.000 sekali perjalanan. Karena kalau lewat jembatan Kaliketek lewat Mendilo itu kelamaan, Mas, jalannya juga jelek, mendingan lewat sini aja. Jembatan Gelandang merupakan jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur. Namun jembatan ini ditutup akibat longsor. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir yang merendam 7 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan telah berlangsung selama 2 minggu. Banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Walenai dan Danau Tempe bertambah ketinggiannya dari 3 meter menjadi 4 meter. Warga terdampak banjir sangat membutuhkan berbagai bantuan. Selama 2 pekan, aktivitas warga di 7 kecamatan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan lumpuh. Ratusan rumah nyaris ambruk karena tergerus gelombang banjir yang diakibatkan meluapnya sungai Walenai dan Danau Tempe. Tingginya curah hujan memperparah ketinggian banjir dari yang sebelumnya 3 meter menjadi 4 meter. Data sementara BPBD Wajo menyebut 48 desa di 7 kecamatan terdampak banjir. Warga bisa beraktivitas menggunakan perahu kayu, sementara fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, hingga sejumlah ruas jalan terdampak banjir. Iya, semuanya terendam. Semua terendam ya, Bu? Iya. Kira-kira kesulitan yang dihadapi, Bu, ketika banjir seperti ini? Kalau kesulitannya di Kelurahan Lele itu ya sembako dengan bambu. Gitu ya? Yang dibutuhkan oleh warga. Warga terdampak banjir sangat membutuhkan bantuan, terutama bambu, makanan siap santap, air bersih, dan selimut. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Isu reshuffle kembali mencuat sementara bursa calon Panglima TNI juga mulai menghangat. Kami segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah di iNews Sore.